kembali lagi di channel Dina Imam. Di video kali ini kita akan membahas tentang teori feminisme. Nah, sebelum itu kita akan mencari tahu dulu apa itu teori feminisme. Feminisme berasal dari bahasa Latin femina atau perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 90-an yang mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan. Secara etimologis, feminis berasal dari kata femme atau woman, berarti perempuan yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan sebagai kelas sosial. Maksudnya itu, pada zaman dulu, sebelum di zaman sekarang, perempuan itu sangatlah dianggap rendah atau tidak sederajat dengan laki-laki. Sehingga perempuan pada zaman dahulu tidak diperbolehkan untuk bekerja, bersekolah, dan hanya ditugaskan untuk di rumah dan mempekerjakan membersih rumah, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Lalu, menurut para ahli, feminisme itu adalah suatu gerakan emansipasi wanita, gerakan dengan lantang menyuarakan tentang perbaikan kedudukan wanita dan menolak perbedaan derajat antara laki-laki dan wanita. Lalu, apa asal mula teori feminisme? Nah, pada tahun 1840, perempuan mengikuti konvensi anti perbudakan di London. Namun, tidak seorang perempuan yang diizinkan memberi suara atau pendapat. Atas kejadian ini, akhirnya feminis berniat menyelenggarakan konvensi hak-hak perempuan di St. Cavov pada tahun 1848 dan menghasilkan deklarasi pernyataan sikap yang salah satunya memperjuangkan hak-hak perempuan untuk menyatakan pendapat di depan umum. Akhirnya setelah terjadinya penyelenggaraan ini, muncullah teori feminisme. Salah satu menurut para ahli yaitu Wolf, feminisme sebagai sebuah teori yang mengungkapkan harga diri pribadi dan harga diri semua perempuan. Pada pemahaman yang demikian, seorang perempuan akan percaya pada diri mereka sendiri. Sementara itu, Budianta mengartikan feminisme sebagai suatu kritik ideologis terhadap cara pandang yang mengabaikan permasalahan ketimpangan dan ketidakadilan dalam pemberian peran dan identitas sosial berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Itu merupakan salah satu dari menurut para ahli. Lalu selanjutnya bagaimana penerapan feminisme dalam sebuah karya sastra. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah novel yang mengandung teori feminisme. Nah, kali ini saya memilih novel Perempuan Terpasung Gejolak Cinta di Balik Cadar karya Hani Nasbandi. Nah, kenapa saya memilih ini? Karena ada kaitan erat dengan teori feminisme yang membahas tentang perempuan dan hak-haknya. Salah satunya di sebuah novel ini ada yaitu Sarah memiliki masalah pada suaminya yang sebenarnya tidak mencintainya. Sarah tidak memperdulikan suaminya lagi karena suaminya tidak pernah memperdulikan Sarah. Sang suami hanya memperdulikan Sarah ketika ingin memuaskan hasrat seksualnya. Nah, di sini menerangkan bahwa Sarah yang sebagai perempuan hanya dipergunakan untuk alat pemuas saja. Nah, di sini teks novel menyatakan di sini ceritanya ia tidak terlalu memikirkan suaminya. Ia tidak tahu apakah sang suami masih tidur seperti ketika ia ditinggalkan atau telah pergi. Sang suami ada di rumah atau tidak di rumah sama saja bagi Sarah. Sarah berpikir bagaimana mungkin para lelaki tidak menyadari kebencian seorang perempuan yang mendapatkan kebebasan dari suaminya yang tidak peduli kapan dia pergi dan kapan dia kembali. Kepedulian suami ketika hasrat seksual minta dipuaskan. Di sini salah satu ceritanya yang menyatakan haknya sebagai perempuan yang dimana dia hanya sebagai pemuas nafsu. Jadi kesimpulannya adalah kenapa teori feminisme berkaitan erat dengan sebuah karya sastra agar tujuannya supaya pembaca
memahami maksud dan tujuan si pengarang, karena di sini ada permasalahan-permasalahan tentang perempuan di kisah nyata atau realita kita dan diangkat menjadikan sebuah novel ataupun film ataupun puisi yang bertujuan untuk menyebarkan wawasan kepada pembaca bagaimana haknya mestinya dari teori feminisme. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.